Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di Bincang JKN Podcast Look for Nia. Saat ini di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang menemani saya, tapi sudah tidak asing lagi karena beliau ini sudah pernah hadir di podcast kita. Langsung saya perkenalkan Pak Wisnu Soekardi sebagai Kabag Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Halo Pak, tos dulu kita Pak. Tos dulu kita. Bagaimana kabarnya nih? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Oke, terima kasih nih sudah mau hadir lagi di podcast kita nih Pak, yang sangat bermanfaat tentunya bagi Sobat JKN semua. Baik Pak, mengawali obrolan kita di siang hari ini Pak. Saat ini kan di zaman era digital kalau kita bilang ya. Jadi semua orang itu atau semua instansi itu berlomba-lomba untuk mengembangkan inovasi di bidang digital. Betul. Yang tujuannya tentunya untuk tentunya memudahkan yang pertama, baik untuk peserta maupun mempercepat proses bisnis masing-masing. Ya. Di BPJS Kesehatan sendiri, khususnya di Kabupaten Banggai, ini kan ada sebuah inovasi yang kita tahu semua mungkin ya. Mungkin beberapa Sobat JKN di rumah juga mungkin kalau yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit sudah merasakannya pastinya. Yaitu adalah inovasi Sabit. Betul maksudnya Sabit namanya ya. Betul. Namanya agak unik ini karena Sabit supaya orang bisa cepat ingat ya, benar juga sih karena Sabit gampang mudah diingat gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas Sabit, mungkin dari penamaannya dulu ini Pak Wisnu. Kenapa ini dinamain Sabit atau apa sih arti Sabit ini apa? Oke, baik. Terima kasih Mr. Ross ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat JKN? Bertemu lagi dengan saya. Dengan Wisnu, saya kebetulan diberikan amanah menjadi Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Nah, jadi saya mundur sedikit ke belakang. Tadi yang disampaikan Mr. Host itu, bahwa memang BPJS itu terus melakukan inovasi. Betul. Inovasi dan juga digitalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa memang era dari zaman ke zaman itu memerlukan perkembangan teknologinya cukup maju lah begitu. Nah, BPJS Kesehatan juga sesuai dengan bagian saya di sini ada mutu layanan. Nah, bagaimana peserta itu dimudahkan, cepat dan juga setara. Nah, jadi kita punya slogan nih, mudah, cepat, dan setara. Nah, jadi sahabat JKN itu selalu kita arahkan supaya bisa mudah, cepat, dan setara. Nah, salah satunya adalah kita menerbitkan sebuah inovasi atau program inovasi seperti yang tadi Mr. sudah sampaikan, itu namanya Sabit. Nah, betul, Sabit. Sabit ya, unik ya memang ya. Jadi, betul. Sabit ini adalah merupakan kepanjangan dari satu lahir, 5 terbit. Satu lahir, 5 terbit. 5 terbit. Nah, jadi itu merupakan pengejawantahan ya, ketika ada peristiwa kelahiran dari fasilitas kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas, di mana pada saat warga negara lahir, si bayi itu, nah kebutuhan akan dokumen-dokumen itu bisa terpenuhi. Jadi berarti ini fokus di kelahiran Pak ya, maksudnya bagi peserta yang yang setelah melahirkan begitu. Betul. Jadi ketika bayi lahir dari ibu itu otomatis akan mendapatkan 5 berkas. 5 berkas, makanya namanya Sabit tadi. Satu anak lahir mendapatkan 5 berkas. Baik. Kalau berjalannya sejak kapan ini? Nah, untuk di Kabupaten Banggai sendiri sebetulnya untuk Sabit ini sudah berjalan di awal tahun 2023 atau tepatnya di Desember 2022. Kita launching dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan program Sabit ini. Itu lumayan juga ya, sudah jadi sudah hampir tahun. Ya kurang lebih mau 2 tahun lah ya. Sudah mau 2 tahun. Iya. Berarti sudah banyak nih peserta yang yang mendapatkan program ini atau menjalankan inovasi ini mungkin ya. Betul, sudah banyak sekali masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program Sabit ini. Sebelum membahas hal yang lebih teknis ini, Pak Wisnu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi
Sabit ini mungkin perlu diketahui juga oleh Sobat JKN nih. Kenapa inovasi Sabit ini sampai muncul untuk tujuannya yang mempermudah tadi ya tentunya. Ya, boleh diceritakan. Yang pertama, kenapa kita berinisiasi itu awalnya berasal dari regulasi tentunya ya. Bahwa dijelaskan di Perpres 82 tahun 2018 disampaikan bahwa di pasal 16 tepatnya, itu bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak lahir. Nah, jadi semua bayi yang lahir dari ibu yang sudah terdaftar peserta JKN itu wajib didaftarkan. Itu berdasarkan Perpres 82. Nah, ketika kita lihat dari hasil survei dan juga analisis bahwa masyarakat berdasarkan survei dari Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, ini bahwa faktor-faktor orang tua itu kebanyakan tidak mendaftarkan atau tidak mendaftarkan ke Dinas Kependudukan Capil. Dan juga tentunya BPJS Kesehatan. Seringnya habis lahiran langsung aja gitu pulang dan akhirnya lupa mungkin atau didaftarkan sebagai warga negara begitu. Akhirnya tidak didaftarkan update kakaknya tidak diupdate dan BPJS. Karena salah satu dari 5 itu adalah mendapatkan NIK. Nah, kenapa kita berinisiasi ini tuh? Yang pertama adalah kondisi sekarang itu faktor kesadaran dari masyarakat itu kurang. Di antaranya ada sampai 39%. Ini menurut data dari Susenas tahun 2016, memang sudah lama, tetapi mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa faktor yang paling utama adalah bahwa pembuatan NIK, mungkin juga pembuatan BPJS itu memerlukan biaya. Mungkin dari segi biaya transportasi, terus juga biaya mungkin harus beli makan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ada 9% itu tidak tahu bagaimana sih cara membuat akte, bagaimana sih daftar BPJS. Yang tadi itu awareness-nya juga ya, awareness juga kurang. Jadi daripada nggak tahu sudahlah. Gitu. Nah, yang terakhir adalah jarak. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat itu tidak menurun lah ya, berkurang lah ya. Yang pertama adalah biaya, yang kedua adalah ketidaktahuan, dan yang ketiga adalah jarak. Jauh, males gitu ya. Jadi dari situ kita di BPJS Kesehatan untuk menangani permasalahan tersebut, akhirnya kita buat sebuah inovasi lah dengan nama Sabit ini. Jadi ketika satu lahir, dia akan mendapatkan otomatis 5 berkas, tidak perlu kemana-mana. Karena perlu diketahui juga ya, Mr. Host ya. Jadi yang pertama adalah kebutuhan akan pelayanan itu untuk peserta, untuk masyarakat. Yang kedua, belum terbiasanya masyarakat mengurus NIK, jadi kasihan begitu ya ketika bayi lahir itu belum diakui oleh negara. Karena pengakuan negara itu diakui ketika dia mendapatkan NIK. Yang terakhir adalah kembali lagi ke awal tadi bahwa kita memastikan peserta itu mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan setara. Mungkin itu sih latar belakangnya ya. Berarti di antara permasalahan yang sudah Pak Wisnu jabarkan tadi, Sabit ini mencoba untuk menjawab dan memberikan solusi ya atas. Betul. Baik. Nah, tadi dikatakan satu lahir 5 terbit nih Pak. Betul. Dokumen apa aja nih yang terbit? Mungkin bisa dijabarkan dulu nih supaya masyarakat bisa tahu nih, ini dokumen apa aja nih yang bisa diterbit. Berarti sebelum saya jauh sana dulu, berarti masyarakat itu, boleh deh dijawab dulu deh. Yang ininya dokumen apa aja dulu yang jadi sahabat JKN semua perlu teman-teman ketahui bahwa inovasi Sabit ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa ketika bayi lahir itu akan mendapatkan 5 berkas. Nah, 5 berkas ini apa aja? Yang pertama adalah akta kelahiran. Akta kelahiran anak. Yang kedua pastinya tentu mendapatkan NIK-nya. NIK. Yang ketiga adalah kartu keluarga. Kartu keluarga yang baru. Nah, yang keempat adalah kartu identitas anak. Nah, yang kelima tentunya adalah kartu Indonesia Sehat. Saya ulangi ya. Jadi 5 terbit ini, yang pertama adalah saya koreksi, yang pertama adalah kartu identitas anak atau KIA. Yang kedua adalah akte kelahiran. Yang ketiga adalah kartu keluarga. Yang keempat adalah identitas JKN atau BPJS Kesehatan. Yang terakhir adalah surat jaminan perawatan di rumah sakit bagi yang sakit.
Surat jaminan. Oke, jadi 5 itu yang diterbitkan ketika bayi itu lahir. Keuntungannya adalah ya peserta tidak usah kemana-mana gitu. Berarti ini peserta nggak kemana-mana ini, nggak usah langsung. Oh ya, jadi habis lahiran, kemudian selesai proses persalinan, 5 dokumen tersebut langsung diterima oleh peserta secara langsung. Betul. Wah, luar biasa. Jelas tadi dikatakan karena menjawab yang tadi itu ya, permasalahan-permasalahan tadi, jarak waktu dan segala macam. Waktu, ketidaktahuan dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali. Nah, tentunya ini kalau melalui BPJS Kesehatan inovasi dilaksanakan begitu dan terbit 5 dokumen tadi, tentunya ini BPJS nggak sendirian. Betul. Dalam melaksanakan inovasi ini. Iya. Ya, kalau boleh tahu instansi apa saja ini Pak yang bekerja dengan BPJS Kesehatan atau yang bekerja sama dengan kita untuk istilahnya menjalankan inovasi ini sehingga bisa betul-betul dimanfaatkan atau mungkin bisa rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya. Jadi Sabit ini memang kita tidak sendirian lah ya. Jadi ada beberapa kolaborasi dengan pemerintah daerah khususnya. Jadi yang terlibat dalam program Sabit ini diantaranya sedikitnya ada mungkin 4 instansi atau instansi pemerintah yang kita guide untuk menjalankan inovasi ini. Yang pertama adalah tentunya BPJS Kesehatan itu sendiri ya. Yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Oh, fasilitasnya. Fasilitas kesehatan ini terdiri ada 2 kan ya, ada dari puskesmas atau FKTP dan juga dari rumah sakit. Sehingga itu yang berhubungan dengan kita. Yang ketiga adalah dinas kesehatan. Dinas kesehatan yang meliding sektor khususnya untuk paskes pemerintah. Dan yang terakhir ini yang paling utamanya yaitu adalah dinas kependudukan dan dukcapil. Jadi 4 ini yang kita berkolaborasi untuk menjalankan inovasi Sabit ini. Berarti memang kolaborasi lintas ini ya, instansi sektor dan lintas instansi begitu. Ya, luar biasa sekali inovasi ini bisa menyatukan berbagai instansi untuk tentunya untuk memudahkan masyarakat yang ada di kabupaten sendiri. Betul. Oke, nah bicara soal kembali lagi ke alurnya untuk memperoleh ataupun mendapatkan pelayanan dari inovasi ini, itu bagaimana Pak Wisnu? Atau persyaratan apa sih yang mungkin yang boleh masyarakat siapkan untuk ini? Jadi terima kasih Mr. Host. Jadi memang Sabit ini tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang memang harus disiapkan ya dari masyarakat ya. Jadi sahabat JKN khususnya di wilayah kerja Kabupaten Banggai dan sekitarnya bahwa memang untuk mendapatkan 5 berkas tadi dengan inovasi Sabit ini, memang teman-teman sahabat JKN itu harus mempersiapkan persyaratan. Dan persyaratan ini sebetulnya persyaratan yang juga berkolaborasi ya, yang disesuaikan dengan Dinas Pendudukan dan Dukcapil. Karena memang penerbitan NIK ini memerlukan beberapa dokumen. Dokumen itu diantaranya adalah yang pertama formulir penerbitan NIK. Nah, formulir ini sudah disediakan di masing-masing fasilitas kesehatan. Oh, sudah ada juga. Sudah ada. Jadi nanti nggak perlu ambil lagi ke kantor Dukcapil ya? Ya. Yang kedua adalah kartu keluarga asli. Kartu keluarga asli. Kenapa harus kartu keluarga asli? Karena nanti kartu keluarga yang baru kan terbit. Oh, diganti dengan yang baru. Betul. Terus yang ketiga adalah buku nikah. Dan yang terakhir adalah surat keterangan lahir untuk bayinya. Jadi ada 4 berkas yang harus disiapkan oleh masyarakat atau keluarga lah ya, keluarga dari ibu yang mau melahirkan. Nah, jadi sahabat-sahabat JKN semua, masyarakat ketika sudah mau melahirkan, karena melahirkan ini sudah tahu ya prediksinya begitu ya. Betul. Itu disiapkan berkas-berkas yang tadi disampaikan, dan yang paling utama adalah satu. Ini yang paling utama, kalau persyaratan yang satu ini tidak bisa ada, itu tidak bisa dibuat. Apa itu? Yaitu nama bayinya. Oh, nama bayinya. Nama bayinya sudah disiapkan memang. Disiapkan memang. Coba sekarang berkas ini sudah ada, pas mau dibuatkan NIK-nya, belum ada nama. Bayinya nggak ada. Ya, betul. Ini apalagi mungkin ada masyarakat juga yang memang masih berdebat terkait dengan namanya siapa ya. Nah, jadi bagi masyarakat JKN nih, sahabat JKN nih, kalau yang mau melahirkan, siapkan dulu itu namanya sebelum
dilahirkan. Atau pernah ada kondisi di mana ini ibu belum menyiapkan namanya, Pak? Ada, ada. Beberapa ada. Sampai apa namanya ya ada diskusi-diskusi keluarga begitu ya, siapa ini namanya. Nah, kalau misalkan namanya belum ada ya kita masih belum bisa menerbitkan. Iya, betul. Otomatis karena kan namanya akan tertera di dokumen-dokumen yang akan terbit. Betul. Iya, betul ya. Itu yang paling utama ya, saya garis bawahi nama. Tadi saya kira program JKN harus aktif apa? Harus aktif kepesertaan JKN. Ternyata nama. Nama, betul. Nama bayinya ya. Oke, baik. Jadi masyarakat paling bangga itu nama bayi sebelum melahirkan ya. Terus saya jelaskan tadi alurnya ya. Alurnya bagaimana itu, Pak? Kalau yang tadi kan berkasnya ya, minimal ada 4 ditambah 1 untuk nama bayi. Nah, untuk alurnya, jadi untuk menjawab kemudahan masyarakat, jadi masyarakat, nah ini perlu diketahui nih ya sama masyarakatnya. Jadi kalau ketika ada ibu peserta JKN melahirkan di puskesmas ataupun di rumah sakit, mohon diingatkan petugas puskesmasnya untuk didaftarkan melalui sabit untuk bayinya. Diingatkan. Jadi alurnya peserta hanya menyiapkan berkas yang 4 tadi, terus nanti petugas Vaskes, rumah sakit ataupun puskesmas akan melakukan usulan atau pengajuan ke Dinas Dukcapil. Melalui apa? Melalui tools yang kita siapkan. Berarti pesertanya cukup ingatkan untuk apa namanya? Apa tadi? Ya, usulan untuk menerbitkan sabit itu. 5 dokumen tadi itu. Dengan membawa persyaratan yang tadi disampaikan. Nah, setelah itu nanti Capil akan mengkonfirmasi, kedua memvalidasi data yang diusulkan oleh Vaskes. Dari mulai data keluarganya, terus juga nanti NIK-nya, dan juga nanti surat nikahnya apakah betul sudah menikah dan lain sebagainya. Betul. Divalidasi. Nah, nanti setelah itu Capil setelah memvalidasi akan menerbitkan NIK-nya dulu. NIK-nya setelah NIK-nya terbit, maka Capil akan menerbitkan akta kelahiran, akan menerbitkan kartu keluarga, dan 2 berkas ini, kartu keluarga dan akte. Nah, di sini nih yang paling bagusnya ya. Capil akan melakukan proses pengiriman berkas melalui tools yang kita sediakan. Jadi puskesmas tinggal mendownload KK, akte, di-print, dikasih ke keluarga hari itu juga. Jadi emang keluarga si bayi ataupun keluarga yang baru melahirkan ini tidak kemana-mana memang. Tidak kemana-mana ya. Tidak kemana-mana dan stay aja di fokus saja untuk ibunya dan bayinya. Kesehatan ibu, kesehatan anak itu lebih penting. Betul. Dia terus luar biasa sekali. Dari situ juga nanti BPJS Kesehatan akan menerbitkan nomor JKN. Pesertaan JKN-nya. Nomor JKN-nya, dan juga nanti puskesmas setelah itu kalau bayinya sakit akan menerbitkan surat jaminan. Langsung bisa dijamin juga di situ karena JKN-nya langsung aktif ya. Langsung aktif karena bayi yang baru lahir dari peserta JKN itu langsung aktif. Langsung aktif hari itu langsung juga. Aktif hari betul. Itu paling lama itu 1 kali 24 jam. Tapi rata-rata di hari dia lahir itu sudah terbit. Berarti luar biasa juga ya kecepatannya. Coba bayangkan kalau yang jauh-jauh ya, misalkan dari Toili, dari Bunta, dari Pagimanan dan lain sebagainya. Harus bolak-balik ke Capil, ke BPJS, ke rumah sakit, ke Capil, BPJS, ke rumah dan sebagainya. Itu memerlukan biaya berapa. Itu kita potong bisnis prosesnya dengan tools yang kita gunakan untuk mempermudah masyarakat. Begitu, Mr. Ros. Baik. Luar biasa sekali ya. Inovasinya dari kolaborasi dari BPJS Kesehatan dan juga Dukcapil dan juga Dinas Kesehatan ini. Di mana masyarakat itu tidak perlu, yang betul-betul tidak perlu kemana-mana ya. Tadi saya pikir masih mungkin mau datang ke kantor Dukcapil dulu sendiri, begitu. Cuma untuk dipandu, ternyata tidak ya? Tidak. Ternyata memang langsung diam saja nanti. Yang akan mengurusnya semua adalah dari 3 stakeholder, 4 stakeholder itu yang betul sekali, luar biasa. Yang penting yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat itu adalah persyaratannya harus. Jadi apa namanya? Yang perlu diperhatikan adalah persyaratan tadi harus disiapkan lebih dulu kalau bisa begitu ya. Baik. Nah, itu kan untuk masyarakat Pak Wisnu. Dampak positifnya tentunya luar biasa sekali untuk masyarakat.
Kalau untuk instansinya sendiri nih yang sudah bekerja keras nih untuk ini untuk meluncurkan inovasi ini, manfaatnya kira-kira apa ini untuk kita BPJS Kesehatan, untuk dinas, untuk Faskes, untuk Dukcapil dan sebagainya? Dampaknya khususnya untuk BPJS dulu lah ya. Nah, untuk BPJS dulu mungkin yang pertama adalah tentunya meningkatkan kepuasan peserta. Yang kedua, mempermudah proses pendataan untuk bayi baru lahir. Sesuai dengan Perpres tadi disampaikan bahwa bayi baru lahir itu wajib didaftarkan sebelum 28 hari. Nah, kita kalau misalkan itu terlewat, itu akan berpotensi dari segi data yang juga tidak update. Tidak aktif juga kan dia, tidak aktif bayinya. Dan resikonya bagi masyarakat adalah kalau tidak didaftarkan sejak lahir, ketika nanti suatu saat daftar, itu harus membayar iuran sejak dia lahir. Sejak dia lahir. Nah, terus yang mungkin itu dari segi BPJS Kesehatan. Yang kedua adalah dari segi Dinas Pendudukan Catatan Sipil, juga itu mempermudah dan memperluas akses pelayanan, terutama untuk proses perekaman dan pencatatan sipil, khususnya untuk bayi baru lahir. Bayangkan saja kalau misalkan tidak ada itu, berapa persen capil kehilangan terlewat data untuk bayi baru lahir. Mungkin dia daftarnya pas mau masuk SD, pas mau masuk PK gitu kan. Berarti akurasi dari datanya itu lebih ditingkatkan juga ya. Jadi manfaatnya tingkat akurasi, dan juga dari segi Dinas Kesehatan itu juga bisa mempermudah proses monitoring untuk tingkat kematian ibu dan kematian anak ya. Jadi itu bisa dilihat juga proses berapa yang diterbitkan dari sabit ini bisa menjadi proses evaluasi dari masing-masing instansi BPJS Kesehatan, Dinas Dukcapil dan juga Dinas Kesehatan. Baik. Tapi sejauh ini apakah ada keluhan begitu Pak dari masyarakat mungkin terkait inovasi ini? Malah meribetkan ini gitu. Apakah ada? Paling mungkin keluhan dari masyarakatnya itu adalah mungkin masih belum merata lah ya informasinya. Jadi mungkin informasi di beberapa fasilitas kesehatan ada yang belum tahu sehingga juga terlewat. Terus yang kedua adalah yang itu tadi, penyiapan nama. Nama tadi. Kadang pas lahiran itu namanya belum siap gitu kan. Jadi harapannya, tapi saya sampaikan bahwa walaupun hari itu misalkan belum ada nama, baru ada nama 1 atau 2 hari, tetap nanti bisa dilaporkan. Tetap bisa dilaporkan, masih bisa dilaksanakan ya berarti. Dan juga memang kendalanya kita juga lebih gencarkan terkait dengan informasi ya, sosialisasi kepada masyarakat. Karena ketika dia datang belum membawa kartu keluarga. Iya, betul. Belum membawa akte nikah. Betul juga ya. Karena mungkin belum disiapkan gitu ya, contohnya. Baik. Selanjutnya kalau terkait dengan keamanan data sendiri bagaimana ini Pak? Karena ini berarti ada NIK di situ kan yang dikelola oleh beberapa instansi ini. Apakah sudah ada pencegahan mungkin untuk risiko dari keamanan data pribadi tentunya? Terima kasih Mr. Host. Jadi juga tidak kalah pentingnya soalnya. Betul. Jadi masyarakat tidak usah takut lah ya, tidak usah ragu terkait dengan PDP, perlindungan data pribadi. Kita sudah ada beberapa proteksi dari informasi atau data yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah adanya informed consent. Jadi informed consent ini adalah persetujuan dari pelapor data terkait dengan data-data yang akan disampaikan atau direkam. Yang kedua, tidak sembarang orang bisa mengakses data yang sudah diproses. Jadi ada fakta integritas. Orang-orang tertentu yang yang sudah. Jadi ada orang-orang tertentu dengan mekanisme proses ada fakta integritas yang menjelaskan bahwa mereka mengakses data ini akan dipergunakan sesuai dengan sewajarnya dan seharusnya. Berarti orang tertentu yang sudah ditunjuk oleh masing-masing instansi begitu ya. Tidak kemudian semua orang bisa mengakses data yang di. Betul. Jadi ada fakta integritas dari masing-masing instansi yang ditunjuk oleh pimpinan instansi tersebut untuk melakukan proses inovasi sabit. Nah, tapi tadi masyarakat itu mengkonfirmasi Pak, apa? Yang pesertanya tadi ada mengisi formulir. Formulir bentuknya. Berarti ada formulir yang diisi dan ditandatangani oleh keluarga lah. Pernah ada keluarga yang menolak untuk mengisi itu atau gimana? Nggak usah aja dibuatin nih, saya selama ini belum pernah. Belum pernah ya kan? Belum pernah, malah ada yang mungkin terlewat dan dia Pak, kok saya tidak dibuatkan sabit ya? Gitu. Justru ada yang gitu. Jadi kalau menolak belum ada. Belum ada ya. Ngapain juga ditolak gitu kan? Karena daripada harus jauh-jauh ke Capil kan. Oke, baik. Baik.
tentunya inovasi yang luar biasa sekali Pak Wisnu. Dan juga kami mengharapkan informasi ini bisa disampaikan ke seluruh masyarakat ya. Sehingga masyarakat bisa tahu lah, ibaratnya kalau ada inovasi yang namanya sabit khususnya. Oh ya, ini di kabupaten mana aja Pak Wisnu? Kalau mungkin boleh di... Sementara mungkin implementasi yang sudah kita jalankan di aplikasi Sabit ini, perlu diketahui juga bahwa Sabit ini sebenarnya sudah berjalan di Kabupaten Banggai itu sendiri. Banggai, Terus ada di Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, dan juga nanti kita lagi menyiapkan di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Sebetulnya secara tidak langsung sudah berjalan, namun kita nanti akan coba kita evaluasi lah ya. Dioptimalkan lagi lah ya. Kita lihat lagi di Banggai Kepulauan dan juga Banggai Laut terkait dengan proses sabit ini gitu. Tapi yang sudah fix berjalan itu di Kabupaten tadi ya, Banggai, Morowali, Morowali Utara, dan juga Tojo Una-Una. Oke, baik. Jadi di kabupaten-kabupaten yang sudah disebutkan tadi, itu masyarakat yang ingin atau akan menjalankan proses persalinan dapat menikmati inovasi sabit. Iya, dipastikan saja dokumen-dokumen yang tadi disampaikan itu dilengkapi terlebih dahulu sebelum pergi ke fasilitas kesehatan ya Pak Wisnu. Ya, baik. Luar biasa sekali Pak Wisnu. Informasinya hari ini. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita di siang hari ini boleh memberikan insight baru kepada teman-teman sobat JKN semua khususnya, apalagi ini yang mendekat-dekat mau lahiran siap-siap ya, disiap-siapkan dulu namanya, jangan lupa ya Pak Ibu ya. Ya, namanya kan kendalanya cuma karena ada nama gitu kan, dokumen lainnya sepertinya sudah ada lah harusnya, dokumen lainnya harusnya sudah ada, tinggal namanya aja yang paling penting ya. Baik ya, oke Pak Wisnu, terima kasih sekali lagi sudah mau mampir lagi. Siap, sama-sama. Bagaimana di next episode? Mudah-mudahan mau dipanggil lagi ya. Kalau misalnya gitu. Tentunya dari mutu layanan kepesertaan sangat banyak informasi yang sangat tentunya harus kita sebarkan ke masyarakat. Sesuai dengan temanya ya, sesuai dengan ininya ya. Iya, betul. Mutu layanan gitu ya. Jadi ya. Baik, demikian saja saya tutup pembicaraan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber kita pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.